Selamat pagi jemaat yang dikasih Yesus, sudah 2 bulan lebih ya kita kebaktian online, luar biasa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya mendatangkan kebaikan karena Yesus mengasihi setiap kita, amin. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Yesus, boleh tengok kiri kanan keluarga kita, mungkin di samping kita ada suami, istri atau anak-anak, saudara-saudara kita ya. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita saling tengok, saling pandang. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari lihat kiri. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kami mengasihimu dengan kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Bersama-sama katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Yang disayang Yesus katakan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa saudara-saudara dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang disayang Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Berbahagialah, kita adalah orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Diberkatilah apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Amin. Sama-sama katakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Ialah firman Tuhan.
firman Kristus, yang merenungkannya itu siang dan malam. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil karena Yesus di dalam kita. Amin. Haleluya. Hidupmu berharga. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan biji mata Yesus. Dijagailah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dia telah relakan segala-galanya. Yesus, kau serahkan dirimu untuk kami Tuhan. Ya disalib Tuhan tebus dosa kita. Karena hidupmu berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sebab hidupmu berharga di mata Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambar. Dia ciptakan kau turut gambar Yesus. Engkau diciptakan. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Amin. Amin. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib hanya untuk engkau dan saya. Dia disalib Tuhan tebus dosa kita. Amin Tuhan. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sama-sama yang percaya katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin Tuhan. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sungguh amat besar. Kuasa-Mu besar, perbuatan-Mu besar dan sungguh ajaib. Demikianlah Engkau menjadikan kami ajaib. Demikianlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang besar, dengan kesembuhan yang besar, kesehatan yang besar, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau menetapkan kami untuk menikmati kehidupan yang besar, kehidupan yang super abundantly, sehingga oleh hidup kami semua orang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya dan yakin ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan, kelepasan, kebebasan, kesembuhan untuk segala sakit penyakit kami. Tubuh yang semakin disehatkan, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua tangan kami dibuat berhasil. Karena kami tahu kami ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kami. Sumber damai sejahtera, sumber kesembuhan dan kesehatan, sumber berkat dan keberhasilan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada pagi hari ini, mari ambil makanan ataupun roti yang ada di sekitarmu kalau tidak ada nasi. Dan mari kita siapkan, kita angkat bersama-sama roti yang adalah tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Mari kita bersyukur untuk tubuh Tuhan kita yang telah dipecahkan bagi kita. Dia sungguh mengasihi kita, Dia telah merelakan segalanya untuk kita. Dia berikan tubuhnya bagi kita supaya oleh pengorbanannya kita semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengangkat dan mengucap syukur. Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku, ketahuilah ia memperoleh hidup yang kekal, dan aku menyertai dia sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami tahu hari ini kami tidak pernah ditinggalkan sendirian, karena Yesus berjanji menyertai kami sampai Yesus datang kembali. Kami nikmati, kami terima tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih.
Mari jemaat Tuhan kita persiapkan anggur atau minuman yang ada di rumah kita atau tempat di mana kita berada. Mari kita angkat minuman atau anggur yang adalah darah Tuhan di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian yang sempurna, perjanjian yang tidak bisa digugat dan dibatalkan oleh siapapun. Perjanjian antara Bapa di surga dengan kita, betapa dia sangat menyayangi dan mengasihi kita. Dia mengasihi tanpa syarat, dia mau memberkati kita. Dan setiap kali kamu meminumnya, kata Yesus, biarlah ini menjadi peringatan akan dia yang begitu mengasihi kita, sehingga dia harus menumpahkan darahnya, supaya oleh darahnya kita semua beroleh pengampunan dosa. Oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Terimalah kesembuhan kita, terimalah pengampunan dosa kita, terimalah kekuatan dan kesehatan, terimalah segala sesuatu yang baik yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Dan mari kita terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima darah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ketahuilah, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya, sebab aku melakukannya untukmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa, biarlah kesembuhan terjadi menjangkau setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan, penjagaan dari Tuhan, kekuatan dan kesehatan imun tubuh yang begitu kuat dan luar biasa membentengi tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan ada bersama kami, Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam Yesus, kami ditutup bungkus oleh Yesus sehingga kami percaya tidak ada satupun musuh atau sakit penyakit yang bisa menyentuh kami. Karena kami tahu kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami pada saat pagi hari ini dan sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini melalui pujian, melalui suara mereka dan permainan musik mereka, melalui sound, melalui multimedia, lampu, dan juga saudara kami yang sudah merekam dan menayangkan acara ini. Kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, kami akan menikmati kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan dan kemenangan lepas kemenangan untuk setiap pergumulan dan masalah kami. Dan ketika kami usai menikmati tayangan ini, kami percaya kami boleh melihat dan menikmati mujizat-Mu secara nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini shalom ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat tetaplah di rumah dan biarkan anak-anak Tuhan yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk melayani, mereka boleh bersama-sama dengan kita ya dan melayani kita. Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan ya di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini ya, kita dianjurkan untuk perbanyak waktu tinggal di rumah kecuali kita memiliki urusan-urusan penting termasuk pekerjaan atau apapun. Ya, tetapi kalau Anda tidak memiliki hal yang sangat penting, ya, pemerintah terus menganjurkan untuk kita tetap tinggal di rumah kita. Nah, kebetulan di bulan Mei ini kita juga ada di tema gereja kita yaitu Grace on Relationship, ya, kasih karunia dalam hubungan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tahu kondisi tentang social distancing ini membuat hubungan banyak orang mulai terbatasi ya, agak mulai berkurang, tetapi kita percaya kita masih tetap bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain melalui WhatsApp, Facebook atau media sosial yang lain ya. Nah, tema ini menjadi tema yang sangat menarik ya, dan pagi hari ini saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang kasih karunia di dalam hubungan-hubungan yang kita jalani.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya hubungan. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan, ya, sejak semula didesain menjadi makhluk sosial, manusia yang selalu tergantung dan selalu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang majemuk, pribadi yang lebih dari satu. Ya, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia, marilah kita menciptakan. Ya, Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkomunitas. Nah, itu juga menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan juga manusia ciptaannya berkomunitas. Amin. Ya, kita memiliki hubungan satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja, kecuali memang ada satu hal-hal tertentu seperti Paulus, ya, dia memutuskan untuk tidak menikah. Tetapi dia juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan jemaat-jemaat pada waktu itu dan juga dengan sesama rekan pelayanan. Ya, jadi secara umum manusia memang didesain untuk menjadi makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan, makhluk yang saling bergantung dengan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hubungan yang kita jalani, ya, pertemanan, persahabatan, pertunangan, pacaran, ya, bahkan sampai kepada pernikahan. Ya, juga dalam bisnis semuanya membutuhkan relationship, hubungan. Nah, apa yang dimaksud dengan grace on relationship, kasih karunia di dalam hubungan, ini menjadi jawaban nantinya bagi kita yang hari-hari ini kita masih merasa sulit untuk menciptakan, untuk menghasilkan atau menjalani, menikmati hubungan yang baik. Baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya, bagaimana orang tua menyikapi perubahan dari hormonal anak-anak yang beranjak dari anak-anak remaja ke pemuda, pemuda kepada dewasa, ya, tentunya dengan banyak pemikiran baru, ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, bagaimana orang tua menyikapi, ya, hubungan mereka terhadap anak-anak mereka. Juga bagaimana pasangan-pasangan muda yang baru menikah, ya, mereka menyesuaikan diri dalam pernikahan antara suami istri, istri dengan suami istri dengan mertua mereka masing-masing, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ada di satu kondisi sedang membutuhkan jawaban bagaimana kita bisa menjalani, menikmati hubungan yang baik. Nah, pagi hari ini firman Tuhan datang tepat untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya kalau kita perhatikan setelah Tuhan berfirman demikian, Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, ya. Supaya apa? Supaya terjadi sebuah hubungan antara pria dengan wanita. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bahwa hubungan sendiri sejak pada mulanya adalah sebuah pemberian, bukan usaha manusia. Amin. Ya. Jadi pada mulanya hubungan itu adalah sebuah pemberian, bukan usaha kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita berusaha lagi untuk bagaimana memiliki hubungan yang baik, maka kita akan stres. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan mengupayakan atau mengusahakan sebuah hubungan yang baik. Karena sejak pada mulanya hubungan itu sendiri bukanlah usaha manusia. Hubungan itu bukan hasil upaya kita. Hubungan itu bukan hasil dari apa yang kita perbuat. Tapi hubungan atau relationship itu adalah pemberian Tuhan. Katakan bersama-sama pemberian Tuhan. Ya. Bagaimana seorang istri dengan suaminya, orang tua dengan anak-anaknya, semuanya terjadi karena tangan Tuhan yang menciptakan itu semua bagi kita. Nah, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan kita lupa dan diperdaya oleh si jahat bahwa hubungan yang kita miliki adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Bukan, kita tidak pernah bisa menghasilkan sebuah hubungan yang baik apalagi menjaganya atau menciptakannya. Yang kita alami adalah justru kita akan semakin tertekan, ya. Apalagi seorang muda-mudi baru pacaran saling mengenal. Waduh, ya. Nek Isa, jangan membuat pacarnya marah, gitu kan. Nah, dijaga benar-benar gitu. Nah, sampai kadang orang tua bilang, ya kamu baru pacaran sih, nanti kalau menikah baru tahu semuanya. Nah,
sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa hubungan-hubungan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hasil dari usaha kita, tapi itu semua karena pemberian Tuhan. Kalau Anda melihat ini dari sudut pandang yang benar bahwa setiap hubungan yang terjalin dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya. Suami istri menikah, orang tua memiliki anak, persahabatan, pertunangan, pacaran dan lain-lain, semuanya terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Hawa diberikan Tuhan untuk Adam, ya. Dan akhirnya terjalinlah sebuah hubungan kasih antara pria dan wanita. Mereka saling mengasihi. Adam sampai berkata, wow, ya, inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Betapa cantiknya wanita ini, ya. Tetapi kita tahu bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam tangan si jahat. Iblis jatuh ke dunia ini. Dan akhirnya apa yang iblis lakukan? Iblis merusak manusia. Iblis merusak apa yang menjadi rencana Tuhan melalui hubungan manusia. Nah, iblis merusak hubungan kehidupan manusia dimulai dari hubungan. Ya. Hubungan yang pertama yang iblis rusak adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Apa yang iblis lakukan? Hawanya dibisikin. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ya. Makanya Tuhan tidak ingin kamu makan buah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis memperdayai Hawa. Akhirnya Hawa meragukan apakah Tuhan benar-benar sungguh mengasihi mereka. Akhirnya Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dosa masuk kepada manusia. Dan ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, dosa mulai merusak hubungan manusia. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan si ular. Mereka saling menyalahkan. Akhirnya konflik terjadi pertama kali antara Adam dan Hawa. Hubungan Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan. Dan Anda perhatikan ketika manusia bermasalah dengan Tuhan dalam hubungan, ya, karena Hawa jatuh dalam dosa, terjadilah konflik yang kita kenal melalui kakak adik pertama kali di bumi ini adalah Kain dan Habel. Kain memiliki iri dengki terhadap Habel adiknya, dan akhirnya Kain membunuh Habel. Tidak sampai di situ, Esau dan Yakub. Yakub mengambil hak kesulungan Esau melalui apa yang ibunya sampaikan. Dan banyak sekali ketika dosa mulai masuk dalam tubuh manusia, dalam kehidupan manusia di bumi ini mulai dari Adam Hawa, ya, Kain dan Habel, Esau dan Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya, tidak ada satupun hubungan yang baik terjalin dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, dosa mulai merusak kehidupan manusia dari hubungan, dan akhirnya hubungan mulai rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan hubungan yang jatuh di dalam dosa. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah hubungan yang selalu membahas tentang untung dan ruginya. Hubungan yang saling menuntut, hubungan yang saling menyalahkan, hubungan yang bersyarat. Bahkan suami dengan istri saling nyalahin, ya. Kamu sih. Ya. Kalau tahu seperti ini dari dulu saya nggak akan menikahi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hubungan yang penuh dengan trik dan intrik. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya tidak ada kedamaian di dalam hubungan. Padahal hubungan itu sendiri adalah anugerah pemberian Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan kita. Dia menyatakan dirinya Allah Tritunggal. Ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang berkomunitas. Dia juga menginginkan anaknya hidup dalam komunitas. Di dalamnya kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, kita saling membangkitkan, kita saling menguatkan. Tetapi apa yang kita perhatikan hari-hari ini? Satu dengan yang lain saling menyakiti, saling mengkhianati, saling banyak hal, ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menyaksikan sendiri, nggak perlu disebutkan di depan sini, ya. Kita melihat sendiri, mengerikan sekali. Ini bukanlah bagian dari rencana Tuhan yang mengasihi kita.
Tuhan tidak pernah menginginkan itu semua terjadi. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena dosa sudah merusak kehidupan kita. Pak, apakah masih ada harapan? Saya beritahukan pagi hari ini kabar baik untuk kita. Masih ada harapan untuk saudara dan saya menikmati dan menjalani hubungan yang baik seperti Tuhan menciptakan, memberikannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang merasakan kedamaian ketika dia menjalani hubungan. Ya. Bahkan ada pepatah berkata, pernikahan itu hanya 5 tahun pertama bulan madunya. Setelah 5 tahun pertama madunya mulai hilang, tinggal bulan-bulanannya. Nah, ya kan? Nah, tidak ada kedamaian. Nah, hal ini juga dialami oleh salah seorang wanita yang diceritakan oleh firman Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, wanita Samaria. Dia tidak pernah menikmati kedamaian, kepuasan di dalam hubungan pernikahannya. Ya, sampai satu kali Bapak Ibu Saudara, Yesus menjumpai wanita ini. Yesus harusnya melewati daerah di mana wanita Samaria ini tinggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus sengaja melewati tempat itu. Karena saya yakin Yesus tahu ada satu orang wanita yang sedang bergumul dengan pernikahannya. Wanita ini sedang mencari seorang pria yang tepat bagi dirinya. Wanita ini sedang bergumul tentang hubungan-hubungan yang dia jalani. Wanita ini saya tahu di dalam kesendiriannya dia juga sedang bingung. Dia meratapi nasibnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 4 ayat 6 sampai 7. Nah, ini mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan. 2, 3. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12 siang. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepada wanita ini, berilah aku minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya terjadilah apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan sengaja menunggu wanita itu tepat jam 12 siang. Bapak Ibu Saudara, sejarah memberitahukan jam 12 siang itu tepat panas-panasnya daerah tempat Yesus berada bersama dengan wanita itu. Ya, seringkali terjadi angin dan badai pasir Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak banyak orang berani keluar dari rumah mereka. Nah, wanita ini persis memilih waktu itu. Kenapa? Karena wanita ini menghindari untuk berjumpa dengan banyak orang. Karena wanita ini malu Bapak Ibu Saudara tentang dirinya, tentang apa yang sedang dia alami, tentang apa yang orang lain lihat terhadap dirinya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ini Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Setelah terjadi perbincangan yang panjang dengan Yesus, lalu perempuan ini berkata kepada Yesus. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepada wanita itu, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, Yesus juga memberitahukan, sebab engkau mempunyai 5 suami. Engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada bersama dengan kamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang pria yang bersama-sama dengan wanita ini bukanlah suaminya. Anda bisa membayangkan bagaimana kata orang tentang wanita ini. Bagaimana kata tetangga kiri kanannya tentang wanita ini. Wanita ini sudah 5 kali menikah dan gagal. Dia tidak pernah menemukan kepuasan dalam pernikahannya. Dia bergonta-ganti pasangan. Sampai 5 kali dia menikah. Dia mencoba dirinya, mengikatkan dirinya pada sebuah komitmen pernikahan. Dia tahu bahwa di luar pernikahan itu sebuah hubungan yang tidak baik dan tidak benar. Nah, makanya dia menikah. Tapi 5 kali dia tidak mendapatkan kepuasan dari pria-pria yang sudah dia nikahi. Bapak Ibu Saudara, wanita ini bergumul tentang sebuah hubungan dalam pernikahannya. Sampai satu titik dia lelah dan dia memilih untuk tinggal bersama seorang pria yang bukan suaminya.
Bapak Ibu Saudara. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya ada berapa pria yang wanita ini sudah hidup bersama mereka? Ya. 5 pria disebut oleh Yesus adalah suaminya. Ya. 5 suami. Dan Yesus menambahkan, pria yang ada bersamamu saat ini itu bukan suamimu. Totalnya ada berapa saudaraku? Ada 6. Ya, ada 6 pria. Saya tahu semua wanita pasti menginginkan memiliki seorang pria suami yang setia. Kalau bisa besok saya menikah. Mungkin kalau siapa Lala ditanya, ya, cowok idamanku kayak papa, ya kan, setia, ya, suka melayani. Demikian juga anak cowoknya ditanya, kalau kamu cari istri seperti apa? Kayak mama, ya kan. Mereka melihat orang tua yang bahagia, setia, saling mengasihi, sama-sama melayani, cinta Tuhan. Semua saya percaya, semua wanita dan pria menginginkan pernikahan yang demikian indahnya. Tetapi tidaklah itu terjadi dalam kehidupan wanita ini. 6 pria, dia coba membangun sebuah relationship, semuanya gagal. Yang terakhir kita pastikan mungkin gagal juga. Untung dia ketemu dengan pria yang terakhir. Namanya siapa? Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan Yesus datang kepada wanita Samaria ini sebagai seorang pria yang keberapa? Yang ke-7. Dan pria yang ke-7 inilah yang membebaskan dan memerdekakan wanita Samaria ini. Ketika wanita ini ketemu dengan Yesus, dia merasakan ada satu kasih, kedamaian yang dia tidak pernah jumpai dari kebanyakan pria yang dia pernah temui dan pernah dia nikahi. Sampai akhirnya wanita ini benar-benar merasakan ada satu kelepasan di dalam dirinya. Wanita ini merasakan ada satu kekuatan kasih yang baru. Wanita ini dipulihkan. Bahkan kasih yang meluap dari hatinya tidak hanya sampai kepada dirinya. Dia juga ingin memberitakan kabar yang luar biasa ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika wanita ini ketemu dengan Yesus dan setelah mereka berbincang-bincang, wanita ini segera lari masuk ke kampungnya. Yang semula dia menjadi wanita yang menutup diri, malu terhadap orang lain. Setelah dia ketemu dengan Yesus, dia menjadi wanita yang berani berjumpa dengan banyak orang. Apa yang dia lakukan di tengah-tengah kampung? Dia memberitahukan setiap orang di kampungnya. Anda bisa membayangkan perubahan yang dialami oleh wanita ini. Dari seorang yang malu tertutup, menutup dirinya dari banyak orang. Tiba-tiba dia menjadi seorang wanita yang periang, penuh sukacita, memiliki keberanian. Dia sampaikan kepada setiap orang di kampungnya bahwa dia ketemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang sebagai pria yang ke-7. Kita mempercayai dalam kasih karunia Tuhan, angka 7 adalah angka peristirahatan. Hari ini kalau Anda sedang mengalami satu konflik di dalam relationship Anda, baik antara istri dengan suami, suami istri, atau orang tua terhadap anak, atau rekanan bisnis kita, atau anak-anak muda dengan sahabatmu, yang kau pikir mereka adalah kawan yang terbaik, tiba-tiba kok seperti ini ya. Rasanya jengkel, kecewa. Nah, hari ini terimalah kabar baik. Demikian juga wanita ini mengalami hal yang sama. Tapi ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus yang adalah kasih karunia, wanita ini dilepaskan, dimerdekakan. Dia menjadi wanita yang memiliki gairah. Dia memiliki soso. Soso artinya apa? Selamat. Ya. Selamat yang membawa kepada kehidupan yang baru. Zoe. Ya. Kehidupan yang penuh dengan gairah, antusias. Di tengah-tengah situasi seperti ini, banyak orang lesu, banyak hal lesu, tetapi saya yakin orang yang ketemu dengan Yesus akan selalu menjadi orang yang optimis, orang yang bergairah, orang yang berinovasi, orang yang tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena kita tahu ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Jadi hari ini kita boleh belajar dari wanita ini, bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita bersekutu dengan Yesus, kita akan menikmati bagaimana kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap hubungan-hubungan yang kita alami. Dan saya percaya dan yakin
Kasih Tuhan inilah yang akan memimpin kita menikmati hubungan-hubungan yang indah dan baik. Setiap orang yang berjumpa dengan dirimu adalah orang-orang yang membawa keberhasilan, orang-orang yang membukakan pintu kesuksesanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya kita belajar, saya ingin membagikan 2 contoh. Yang kedua, kita belajar dari yang namanya Sakeus. Sakeus ini juga sama, dia seorang pemungut cukai. Anda tahu pemungut cukai, pada waktu itu pemungut cukai adalah orang Israel yang bekerja kepada bangsa lain. Sehingga tetangga-tetangga selalu memberikan pandangan dan penilaiannya bahwa dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena dia bekerja kepada bangsa lain yang sementara itu menjajah bangsa Israel. Dia bekerja untuk menarik pajak dari saudara-saudaranya sendiri. Bahkan tidak jarang mereka harus memeras tetangganya sendiri, saudaranya sendiri. Karena pekerjaan itulah Sakeus dikucilkan. Sehingga pada waktu Yesus melewati kota tempat di mana Sakeus tinggal, Sakeus memilih untuk menyendiri, naik ke atas pohon karena dia ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, Yesus melihat Sakeus, Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, Sakeus dipulihkan sampai Yesus berkata, di rumah ini terjadi keselamatan. Ya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus? Alkitab mencatat setengah dari harta Sakeus dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan dia berkata, aku akan mengembalikan 4 kali lipat uang dari orang-orang yang pernah aku peras. Nah, Bapak Ibu Saudara, hubungannya dipulihkan lagi dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan orang-orang di kampungnya. Sakeus dipulihkan. Nah, iblis datang, Alkitab berkata, untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan, yang kemudian manusia dengan sesamanya, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua. Dan banyak itu terjadi di sekitar kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang. Ya, Yesus datang untuk memulihkan. Yang pertama, hubungan kita dengan Bapa kita di surga, dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka kita akan melihat hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita dipulihkan. Nah, hari ini, kalau ada di antara Anda, mungkin anak-anak muda, orang-orang muda, Anda masih merasa pahit dengan orang tuamu. Ya, Anda tidak perlu bergumul di tengah-tengah kepahitan itu. Hari ini terimalah kabar baik bahwa Tuhan mengasihimu. Dia memberikan Yesus bagimu. Dia mau engkau dipulihkan. Ketika engkau menikmati hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, dia mengasihimu tanpa syarat, maka engkau akan melihat hubunganmu dengan orang tua dipulihkan. Biarlah pagi hari ini Yesus menjamah kita, nikmatilah kasih Tuhan dan biarkan Tuhan yang memulihkan dan mengerjakan hubungan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin beritahukan pada kita bahwa Yesus yang adalah kasih karunia itu datang supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka kita akan melihat hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan dan membangkitkan sekali lagi, ya, jangan khawatir tentang hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Pastikan dirimu menikmati kasih Tuhan melalui kehadiran Yesus bagi kita. Karena ketika kasih-Nya melimpah dalam hidupmu, percayalah dan yakinlah bahwa setiap hubungan yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bekerja di dalamnya. Dan tidak ada satupun hubungan yang akan mencelakai kita. Amin. Ya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang tidak baik berdekatan dengan kita dan anak-anak kita. Mungkin ada orang-orang tua pagi hari ini, Anda memiliki anak yang sedang stay di luar kota, ya, karena kuliah atau sudah berumah tangga. Anda takut, Anda was-was, Anda khawatir tentang zaman yang terjadi ini. Setiap malam Anda berdoa, itu baik. Tetapi jangan sampai itu menjadi beban bagi kita. Percayalah, dimanapun anak-anak saudara berada.
Dan dengan siapa mereka membangun sebuah hubungan relationship, percayalah ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat bagi masa depan mereka sebagaimana Tuhan sudah merancangkannya bagi mereka. Jadi hari ini tenanglah dan nikmatilah kasih Tuhan. Ketika Anda menikmati Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan melihat hubungan-hubunganmu yang semula dalam kondisi tidak baik akan Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Bahkan tanpa kita memahami dan menyadarinya, kita akan melihat, loh ternyata ya tiba-tiba saya bisa memiliki kasih yang luar biasa. Mulailah dengan Anda menikmati Yesus. Kenapa? Karena ketika Anda menikmati Yesus, Anda akan semakin diyakinkan bahwa Anda begitu dikasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu melimpah dari hatimu, maka itu akan mengalir dalam setiap hubungan-hubungan yang terjalin dalam hidupmu. Dan kau akan melihat orang-orang yang berhubungan dengan Anda adalah orang-orang yang sangat menikmati sesuatu yang berbeda yang mengalir terpancar dari hidup kita. Kalau itu konsumen, mereka akan dengan cepat berkata, yes Bu, saya mau beli barang Anda. Ya, karena apa? Karena ada satu damai sejahtera yang mengalir dari hidup kita. Orang tidak akan pernah bisa menahan kebaikannya bagi kita karena ada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Baik bagi anak-anak, bagi pasangan kita, bahkan bagi rekan-rekan bisnis kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ketika Anda berjumpa dengan Yesus pagi hari ini, Anda menikmati Yesus, Anda menerima Yesus dalam hidupmu, Anda akan melihat hubungan-hubungan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, berkat-berkat berdatangan melimpah dalam hidupmu. Semua dimulai dari hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan dimulai dari Anda menikmati Yesus. Damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku, Tuhan besertaku sepanjang hidupku. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku pada Yesus. Sekali lagi katakan, damai yang Dia beri. Nikmatilah damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Perjalanan damainya yang besar melampaui setiap hal yang terjadi hari ini. Hati senang, hati senang. Tuhan besertaku, Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku pada Yesus, pada Yesus. Katakan, ku serahkan, ku serahkan hidupku pada Yesus. Kita akan nyanyikan kalimat ini sekali lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, semua kita ingat hubungan-hubungan yang Anda sedang butuhkan, kasih Tuhan mengalir di dalamnya, kasih karunia Tuhan mengalir di dalamnya. Anda merasa gak mampu, Anda merasa gak sanggup untuk menjalani hubungan ini. Pagi hari ini taruh di dalam hatimu dan kita sama-sama katakan, ku serahkan hidupku pada Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Yesus bagi kami untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa.
Sehingga ketika hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, maka secara otomatis hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami juga akan dipulihkan. Dan itu terjadi secara otomatis dengan sendirinya, tanpa kami harus bersusah payah, tanpa kami harus mengusahakannya, sampai kami tertekan dan stres. Tetapi pagi hari ini kami mau mengambil keputusan, kami menyerahkan hidup kami kepada Yesus. Kami percaya kasih dari surga mengalir dalam hidup kami. Kasih dari Bapa mengalir, memberkati hidup kami dan memberkati setiap hubungan-hubungan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini, pagi ini, setiap hubungan yang terjalin di dalam hidup kami, entah dengan teman kami, pacar kami, tunangan kami, dengan calon suami atau istri kami, bahkan dengan pasangan suami atau istri kami dengan mertua kami, orang tua dengan anak, kami dengan rekan-rekan bisnis kami. Kami percaya semuanya terjadi di dalam rancangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bekerja di dalam setiap hubungan-hubungan kami. Dan kami boleh melihat kasih karunia Tuhan mengalir memberkati setiap hubungan-hubungan kami. Dan kami percaya mulai pagi ini, saat ini, di dalam nama Yesus, kasih dari Tuhan memulihkan hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan antara anak-anak muda dengan sahabat mereka, hubungan antara anak-anak muda dengan pacar mereka, hubungan antara calon suami dengan calon istri dalam pertunangan, hubungan antara rekanan bisnis, antara karyawan dengan pimpinan dengan karyawan. Pagi hari ini di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan mengalir melimpah-limpah, tidak pernah habis, memberkati setiap hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kalau ada di antara saudaraku yang tidak sengaja melihat tayangan ini, dan Anda belum pernah mendengar tentang siapa itu Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini aku mau percaya kepada Yesus. Aku percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan aku percaya mulai hari ini hubunganku dengan suami atau istriku dipulihkan. Hubungan kami orang tua dengan anak-anak dipulihkan. Hubungan kami dengan rekan-rekan bisnis kami dipulihkan. Dan aku berdoa Tuhan, buat mereka semua yang baru pertama kali mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Engkau, Tuhan, mereka akan melihat mujizat demi mujizat terjadi melalui iman mereka pagi hari ini kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan yang mengasihimu tanpa syarat. Serahkan hidupmu dan masa depanmu bersama anak-anakmu dan masa depan mereka kepada Yesus yang mengasihi kita semua. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hubunganmu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan engkau terus naik menjadi kepala. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dia tersenyum kepadamu. Dia memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Supaya oleh damai sejahtera-Nya kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Roh-Nya yang kudus diutusnya tinggal dalam hidupmu, menyertaimu, menjagamu, melindungimu dan menghiburmu, dan memeteraikan kita semua sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Mari semua kita yang diberkati berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ya, kita terus berdoa dengan situasi yang seperti ini. Jangan takut, jangan panik. Tentang apapun juga kita tetap percaya di tengah-tengah situasi ini. Semua pekerjaan kita, semua usaha jemaat diberkati dan semakin diberkati. Dan oleh berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, banyak orang hari-hari ini diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati hubungan-hubungan kita. Amin.